Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 6 mata kuliah kewirausahaan akan mempresentasikan laporan praktek penjualan online atau PPO kami. Adapun anggota dari kelompok 6, saya sendiri Kurniar bin Rohman dengan NIM 182, kemudian Nabila Putri dengan NIM 462, kemudian ada Rifan Noladiva dengan NIM 524, dan juga ada Dwitia Diah dengan NIM 535, dan terakhir ada Anissa Tamara dengan NIM 540. Baiklah, yang pertama adalah Cloudly Candle adalah nama produk kami, yaitu berupa lilin aromaterapi dengan nama produk Cloudly Candle. Analisa situasi, sekarang banyak sekali masyarakat, terutama wanita, yang peduli akan kesehatan dan gaya hidup yang praktis, dan semakin berkembangnya gaya hidup, semakin banyak kecenderungan orang mengalami depresi atau stres untuk lilin aromaterapi. Lilin aromaterapi ini hadir untuk memberikan produk yang berkhasiat untuk memberikan relaksasi dengan cara menyebarkan harum yang dapat menenangkan seseorang yang menghirupnya dan berbagai manfaat lain untuk kesehatan. Berikutnya adalah analisis SWOT atau bisa dibilang analisis SWOT. Yang pertama adalah kekuatan, strength, harga yang sangat terjangkau, kemudian ada aroma dari produk lilin kami dapat memberikan efek relaksasi, kemudian dapat digunakan sebagai hiasan ruangan. Kemudian kelemahan atau weakness, yang pertama peralatan yang belum menggunakan mesin, kemudian lilin yang tidak rata pada sisi atas karena dibuat secara manual, kemudian sulitnya mencari konsumen. Berikutnya peluang, banyaknya anak muda, remaja atau dewasa yang tertarik pada lilin aromaterapi. Kemudian tidak hanya berperan media sebagai media penerangan, tapi juga sebagai media relaksasi untuk menghilangkan stres. Yang terakhir, ancaman atau threat, semakin banyaknya pesaing, kurangnya pemahaman konsumen terhadap pentingnya akan lilin aromaterapi. Berikutnya, selain dari analisis SWOT, kelompok kami juga membuat tabel analisis kompetitor untuk mengetahui beberapa kelebihan produk kami dibandingkan dengan kompetitor lainnya. Berikut merupakan tabel perbandingannya. Yang pertama, varian aromanya lebih dari 2. Kemudian ada free gift Spotify barcode request lagu, dimana masih jarang saing kami yang menggunakan barcode Spotify ini. Kemudian harga yang lebih terjangkau untuk kantong pelajar dengan harga 12.000, di mana pesaingnya berada pada harga 16.000 ke atas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nabila Ramadhani dengan NIM 2019-310462. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Yang pertama yaitu ada karakteristik produk atau benefit produk. Lilin kami memiliki perbedaan dari produk lain, yaitu terdapat gift barcode Spotify yang bisa di-request sesuai dengan keinginan pelanggan atau customer. Lalu kami menjual dengan harga yang murah, yaitu 12.000 per pieces. Adapun varian aroma yang ditawarkan oleh produk kami yaitu Cherry Blossom, Melati, serta Green Tea. Selain itu, lilin kami ini terlihat stylish karena dipadukan dengan hiasan lain di dalamnya. Cocok juga untuk pengharum ruangan yang luas. Lilin ini juga bisa dijadikan hadiah, dekorasi rumah, atau hiasan pesta, serta bisa merelaksasi tubuh. Selanjutnya ada analisis keuangan bisnis. Ada biaya tetap atau fixed cost. Yang pertama ada lilin, harga satuannya 12.000. Kita membeli 3 pack, jadi seharga 36.000. Selanjutnya ada gelas kaca, harga satuannya 14.000, kita membeli 3 lusin, jadi seharga 42.000. Selanjutnya ada mangkok aluminium, harga satuannya 6.000. Total biaya tetapnya 84.000. Selanjutnya ada biaya variabel atau variable cost. Yang pertama ada essential oil 10 ml, harga satuannya 6.000. Kita membeli 3 aroma, jadi seharga 18.000. Ada pewarna, harga satuannya 10.000. Kita membeli 3 warna jadi 30.000. Selanjutnya ada benang kasur atau sumbu 1 gulung, harga satuannya 6.000. Selanjutnya ada sedotan, harganya 2.000. Kardus 20.000, bubble wrap 20.000, serta stiker seharga 20.000. Total biaya variabelnya adalah 116.000. Lalu total biaya produksinya 200.000 dan saldo kas 50.000.
Harga pokok produksi, jumlah unit produksinya 25 unit, harga pokok produksi per unit 8.000, harga jual per unit Rp12.000, laba per unitnya Rp4.000. Selanjutnya ada analisis break-even point. Break-even point dalam produksi, yang pertama BEP satuan unit. Total fixed cost dibagi harga jual per unit dikurangi variable cost per unit. Jadi 84.000 dibagi 12.000 dikurangi 4.640. Jadi 84.000 hasilnya dibagi 7.360. Hasilnya 11,4 atau sama dengan 11 unit. BP dalam rupiah. Total fixed cost dibagi kontribusi margin dibagi harga jual per unit. 84.000 dibagi 12.000 dikurangi 4.640 dibagi 12.000. 84.000 dibagi 0,6 jadi 136.996,52 rupiah. Selanjutnya kontribusi margin. Harga jumlah per unit dikurangi variable cost per unit sama dengan 12.000 dikurangi 4.640.000, hasilnya 7.360 rupiah. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Rifana Latifah Fiona dengan NIM 2019-310524. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya terkait analisis cash flow selama 6 bulan. Pada bulan pertama, kami memiliki saldo awal senilai 250.000 yang berasal dari iuran tim dengan nominal 50.000 per anak. Lalu kami juga memiliki pemasukan penjualan sebesar 180.000 dan ada pula pengeluaran yang dimana pengeluaran ini ada bahan, sewa atau jasa, transportasi dan juga lainnya. Nah, pada bulan pertama kami mengeluarkan biaya untuk bahan sebesar 200.000, lalu transportasi sebesar 40.000 dan lainnya 10.000. Lalu kami memiliki saldo akhir senilai 180.000. Nah, pada bulan kedua kami memiliki saldo 180.000, lalu kami juga memiliki pemasukan penjualan sebesar 240.000, di mana kami juga mengeluarkan untuk bahan, transportasi dan juga lainnya sebesar 240.000 dan juga 100.000, dan kami memiliki saldo akhir senilai 170.000. Nah, pada bulan ketiga saldo 170.000 ini kami memiliki pemasukan atau penghasilan senilai 300.000 dan bahan transportasi dan lainnya kami mengeluarkan sebesar 200.000, 40.000 dan juga 10.000. Lalu kami memiliki saldo akhir 220.000. Dimana untuk bulan keempat kami memiliki pemasukan sebesar 300.000 sama dengan pemasukan bulan ketiga, di mana pengeluaran kami juga terdiri dari bahan, transportasi dan juga lainnya dengan masing-masing nominal 200.000, 40.000 dan juga 10.000. Dan pada saldo akhir kami mengalami peningkatan sebesar 270.000. Nah, untuk bulan kelima di sini kami memiliki pemasukan penjualan sebesar 360.000 dan pengeluaran dengan rincian bahan, transportasi dan juga lainnya masing-masing sebesar 200.000, 40.000 dan juga 10.000. Dan kami memiliki saldo akhir sebanyak 380.000. Baik, untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang strategi STP, di mana strategi STP atau segmentation, targeting dan juga positioning. Di sini kami untuk segmentasinya atau segmentasi pasar produk kami yaitu dari remaja hingga ibu rumah tangga. Lalu untuk targeting sendiri, target dari produk kami yang dituju yaitu seluruh kalangan masyarakat dari masyarakat bawah hingga ke atas. Untuk yang positioning ini dari produk kami ini 100% hasil produksi dari tim Cloudly Candle sendiri. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu bisnis model Canva atau BMC, di mana BMC ini terdiri dari Key Partner, Key Activities, Value Proposition, Customer Relationship, Customer Segment, lalu Key Research, Channel, Cost Structure dan juga Revenue Streams. Di mana untuk Key Partner-nya sendiri yaitu ada distributor, reseller, restoran dan juga spa. Lalu Key Activities-nya yaitu produksi lilin, promosi dan hingga penjualan. Lalu ada value proposition, di mana
produk kami atau Cloudly Candle ini pewangian yang beragam, lalu memberikan efek relaksasi dan juga memiliki kemasan yang praktis. Lalu untuk customer relationship, di sini kami menggunakan WhatsApp, Instagram, dan juga relasi dari teman-teman. Lalu customer segment, di mana customer segment ini dari seluruh lapisan masyarakat, dan key research ini dari bahan baku, dari lilin, benang, sumbu, gelas kaca, dan lain-lain, dan juga bahan pembuatan lilin yang lainnya. Lalu ada alat-alat untuk membantu proses pembuatan atau proses produksi dari Cloudly Candle sendiri. Nah, lalu untuk channel di sini kami menggunakan fitur Instagram untuk mempermudah bisnis kami. Dan untuk cost structure, di mana biaya cost structure ini terdiri dari biaya produksi lilin. Dan juga yang terakhir yaitu revenue stream, di mana Cloudly Candle ini merupakan penjualan sebuah lilin aromaterapi. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Dwitia Alimbi dengan NIM 2019 310535 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu strategi distribusi dari produk kami menggunakan metode offline maupun metode online. Untuk metode online, kami menyediakan ekspedisi berupa JNT maupun JNE bagi pembeli yang mempunyai jarak terlalu jauh dari jangkauan kami. Untuk keselamatan produk sendiri bisa dijamin aman 100% karena produk kami menggunakan kemasan kotak kardus yang ditambahi dengan bubble wrap. Lalu selanjutnya ada metode offline, yaitu dengan COD ataupun mengantarkan produk ke rumah pelanggan dengan memperhitungkan jarak dari jangkauan kami. Dan untuk sistem pembayaran dalam produk kami bisa menggunakan BCA, BRI, Dana, dan ShopeePay yang biasanya banyak digunakan dalam kalangan masyarakat, terutama remaja maupun wanita. Lalu selanjutnya ada strategi pemasaran. Untuk strategi pemasaran atau promosi yang kami gunakan adalah melalui sosial media, yaitu Instagram, dan menggunakan hashtag yang mendasari pencarian untuk lilin aromaterapi agar mempermudah konsumen untuk menemukan dan mencari Instagram kami. Dan promosi yang lainnya adalah melalui story WhatsApp ataupun chat pribadi dengan orang-orang yang sudah kita kenal dengan akrab. Lalu ada alat dan bahan yang digunakan untuk membuat lilin aromaterapi. Alat dan bahan tersebut meliputi wadah aluminium, sumbu, lilin, essential oil, dan gelas-gelas untuk wadah lilin yang sudah jadi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Anissa Tamara Madina dengan NIM 2019 310540. Di sini saya akan menjelaskan cara pembuatan lilin aromaterapi. Yang pertama, memotong lilin putih menjadi bagian yang kecil-kecil agar mudah proses pencairan lilin tersebut. Yang kedua, selanjutnya masukkan lilin dalam wadah aluminium dan taruh wadah tersebut di atas air yang mendidih hingga mencair. Lalu setelah kurang lebih 5 menit proses perebusan hingga pencair, lilin siap dimasukkan ke dalam gelas. Lalu lilin diberikan sumbu pada sedotan agar tidak jatuh dan posisikan pada seperti yang ada di gambar. Lalu setelah lilin dimasukkan, segera ditambahkan pewangi atau essential oil sehingga lilin mengeras. Terus yang terakhir, diamkan beberapa saat hingga lilin mengeras dengan sempurna. Selanjutnya saya akan melanjutkan tentang progres penjualan. Jadi kelompok kewirausahaan kami telah memasarkan melalui marketplace Shopee, kemudian ada Instagram. Untuk via pembayarannya juga bermacam-macam, mulai dari bank, kemudian dompet digital juga telah tersedia. Untuk detik ini, varian produk yang sudah terjual untuk cherry blossom ada 4 buah, kemudian melati ada 5 buah, dan yang terakhir ada green tea 3 buah. Baik, di sini sudah ada beberapa bukti transfer
dari customer kami, yaitu transfer lewat bank, lewat GoPay, lewat ShopeePay, serta lewat Dana. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu ada progres pemasaran. Yang pertama, kami menggunakan metode mouth of mouth atau MOM kepada teman dan juga keluarga dekat kami atau dari kerabat dan lain sebagainya untuk memasarkan produk yang kami produksi. Lalu yang kedua yaitu kami memanfaatkan fitur Snapgram atau story Instagram untuk memasarkan produk kami, di mana kami membuat Snapgram atau story Instagram setiap 3 hari sekali dan membuat konten pemasaran di akun Instagram kami. Lalu yang ketiga, kami juga memanfaatkan Linktree atau semacam link untuk diletakkan di bio Instagram agar mempermudah konsumen dalam menjangkau kami untuk melakukan transaksi pembelian. Lalu yang terakhir, kami juga menggunakan e-commerce Shopee untuk mempermudah dan memperluas penjualan dari produk kami. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan mengenai bukti bahwa produk kami telah diorder oleh konsumen. Sesuai dengan pemasaran yang sudah kita lakukan, yaitu melalui story WhatsApp pribadi maupun Instagram, lalu ada Shopee. Jadi setiap konsumen bisa mengorder melalui 3 platform tersebut, yaitu Shopee, Instagram, dan WhatsApp pribadi. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang produk knowledge. Produk kami Cloudy Candle berasal dari 100% bahan alami dengan 3 varian yang kami sediakan. Yang pertama, cherry blossom, green tea, dan melati. Harga itu kami juga menjual dengan harga miring, harga kalangan mahasiswa. Sudah termasuk free gift, bisa custom Spotify. Pastinya Cloudy Candle ini juga memiliki fungsi, yaitu untuk kesehatan maupun souvenir. Namun, di sisi lain, produk kami juga mempunyai kelemahan dan kelebihan. Kelebihan dari produk kami yaitu merelaksasi tubuh, menenangkan pikiran, meredakan stres, sedangkan produk kami mempunyai kelemahan, yaitu menyebabkan alergi tertentu seperti hidung tersumbat, serta bersin-bersin kepada orang yang memiliki riwayat alergi. Yang kedua, lilin cepat habis jika digunakan terus-menerus. Produk ini cocok untuk jenis kulit, tetapi bagi yang memiliki kulit sensitif perlu memperhatikan pemakaiannya. Sekian, terima kasih.